Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan kita sapa ya Mas Akmal. Halo Mas Akmal, apa kabar? Halo Mbak. Baik, Alhamdulillah sehat. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar Mbak. Alhamdulillah lancar. Ya Mas Akmal mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Mas Akmal di Libya ambil studi apa dan sudah berapa lama di sana? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar sekalian, nama saya Muhammad Akmal. Saya asal dari Aceh. Sekarang lagi menempuh pendidikan di Libya dengan jenjang pendidikan S1, mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, Alhamdulillah sekarang udah mulai untuk tahun akhir, insyaallah tahun depan udah lulus insyaallah. Amin, amin ya, tahun depan bisa langsung lulus dan kembali ke tanah air ya Mas Akmal ya. Ya insyaallah, amin. Insyaallah. Ya ini Mas Akmal ambil Bahasa dan Sastra Arab, ini jalur beasiswa ya? Iya benar, jalur beasiswa. Oke, ini prosesnya kenapa Mas Akmal? Ya di Libya semua kita di sini pakai beasiswa, nggak ada yang mandiri. Oke. Lalu prosesnya gimana nih untuk bisa dapat beasiswa di Libya? Nah sebenarnya dulu ketika saya masih SMA mungkin terinspirasi dari guru saya ya yang sudah belajar di Timur Tengah khususnya ya di Mesir. Tapi pada saat itu kurang tertarik gitu di Mesir karena kebanyakan mahasiswa Indonesia di sana gitu. Nah, mencoba-coba terus ke Maroko, akhirnya belum keterima di sana. Nah, kebetulan ada alumni abang kelas di dulu di sekolah itu kuliahnya di Libya. Nah, kuliah di Libya akhirnya nanya-nanya masalah bagaimana nih kuliah di Libya. Akhirnya kita dulu berangkat sekitar 9 orang melalui jalur beasiswa. Tapi dulu itu belum ada yang namanya tes ya, yang kita cuman seleksi berkas gitu. Kalau untuk sekarang mungkin sudah rumit gitu. Kalau sekarang ada seleksi wawancara, lalu juga ada tes tertulis ya begitu ya Mas Akmal ya? Ya benar Mbak. Oke. Lalu kalau dapat beasiswa di Libya ini apa saja yang diperoleh nih? Oke, yang pertama kita tentunya ini beasiswa full, bukan beasiswa parsial. Nah, karena di situ kita dapat asrama, kemudian makan 3 kali sehari, kemudian juga mendapatkan uang saku per bulan, kemudian semua buku-buku yang jadi mata kuliah juga kita mendapatkannya. Tiket keberangkatan itu mungkin kita bayar sendiri pertama, nanti sampai sini mereka yang gantikan. Kemudian juga yang terakhir tiket untuk kepulangan. Dan yang paling menarik ini ada tiket liburan ya, ada tiket liburan ya pas tahun 2 pertengahan kuliah. Itu tiket liburan maksudnya liburan kemana? Umroh atau? Liburan ke Indonesia, Mbak. Oke. Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Oh, jadi dikasih tiket pulang pergi kembali ke tanah air begitu ya, Mas Akmal ya? Benar. Wah, itu Ya, itu enak banget ya, seru banget. Tapi kemarin sempat nggak sih Mas Akmal pulang ke tanah air karena kan 2 tahun lalu itu COVID ya, ada pandemi. Iya benar. Jadi ceritanya saya datang ke sini itu tahun 2019, kemudian 2020 itu COVID. Nah, dan juga kita masa itu lagi perang ya. Nah, gara-gara COVID akhirnya perang juga nggak terlalu memuncak lagi karena COVID. Nah, setelah COVID itu saya juga mencoba untuk pulang, mungkin belum bisa juga. Nah, terakhir pulang kemarin bulan 9 ya, tahun 2022 ya, benar. Berarti baru banget pulang kampung ya? Baru banget ya. November. Ini di Aceh di mana, Mas Akmal? Karena saya juga Aceh nih, kampung bapak saya. Di mana Mas Akmal? Di Biren. Oh di Biren. Aku di bawah sih, agak ke bawah Kota Cane. Ini. Cane. Iya. Seneng banget deh ketemu saudara nih. Ya, senang sekali Mbak. Iya. Lalu studi di Libya ini
baru lulus SMA berarti ya langsung ke Libya ya. Nah ini Ya, gimana benar. nih adaptasinya? Kan pasti beda banget ya sama di Aceh. Dari Ya. makanan, budaya, masyarakatnya. Ini gimana adaptasinya Mas Akmal? Ya, mungkin dari bahasa dulu ya, komunikasi dengan orang-orang di sini. Cuman alhamdulillah kita di Libya beda dengan yang lain, karena kita di sini di asrama diwajibkan untuk tinggal dengan negara yang lain gitu, nggak boleh dengan negara Indonesia, satu negara gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus bisa bicara bahasa Arab ya. Nah, akhirnya kan terbiasa. Kemudian juga makanan. Kalau makanan di sini mungkin itu yang susah kita adaptasi karena makanan sendiri itu kan dikasih juga makanan. Nah, di makanan itu yang masaknya itu bukan dari orang Libya. Cuman ada orang Bangladesh, juga ada orang dari negara-negara yang lain gitu kan. Nah, kalau misalnya makanan Libya sendiri itu alhamdulillah enak ya. Lumayan cocok gitu, cuman ya gitu kurang rasanya aja ya. Ya begitu. Kalau masalah budayanya sih aman sih ya sejauh ini. Oke, lalu masyarakatnya gimana? Termasuk masyarakat yang terbukakah atau tertutup? Kalau masyarakatnya sendiri itu ada yang terbuka, ada juga yang tertutup. Tapi ada hal-hal yang memang di sini tuh nggak bisa dilakukan, seperti pengambilan foto ya. Sembarangan itu nggak boleh. Kemudian biasanya kalau kita yang orang Asia yang berkulit gelap itu pasti dibilang Bangladesh gitu kan, atau kalau yang putih-putih Korea gitu, Cina gitu. Ya saya lihat mungkin masih ada rasis ya mungkin. Ya. Stereotype mungkin ya Mas Akmal ya. Berarti Ya, benar. Mas Akmal disangka apa nih? Bangladesh atau Pakistan? India kayaknya Pak. Orang India ya. Lalu Mas Akmal tadi sempat bercerita tuh dia setelah 2019 tuh ada perang begitu ya. Berarti ada gimana nih keamanan di sana sendiri? Nah, karena kampus kita juga kampus yang wajib semua mahasiswanya harus mahasiswa internasional gitu ya, nggak boleh ada orang Libya di sini. Nah, jadi alhamdulillah kita di sini di dalam keamanan yang ketat gitu. Kita keluar juga harus ada izin gitu, nggak boleh asal-asal keluar gitu. Nah, kalau misalnya ada perang juga kita disiapkan basement gitu untuk berlindung. Juga ada KBRI yang melindungi juga, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah aman ya begitu ya Mas Akmal ya. Oke. Lalu bercerita nih nanti kan sebentar lagi kan kita akan menyambut Idul Fitri ini. Berarti Mas Akmal sudah lebih dari 3 kali ya puasa di sana ya. Ini gimana 5 kali, nih? Gimana Mas? 5 kali. Nah 5 kali menjalankan ibadah puasa di sana. Dan ini akan menjelang nih Idul Fitri. Ini suasana di sana seperti apa nih? Dan biasanya kalau Idul Fitri di Libya itu seperti apa sih? Ramadan di Libya itu biasanya sama seperti hari-hari biasa ya. Karena mereka di sini itu nggak ada yang buka puasa di luar gitu. Jadi ketika buka puasa itu memang mereka memaksimalkan kedekatan sama keluarga mungkin ya, karena banyak mereka juga yang merantau gitu dan mereka juga sering keluar hari-harinya. Jadi istilahnya katanya bulan puasa itu memang bulan keluarga. Nah mungkin hari pertama bulan Ramadan yang rame gitu, dan juga hari raya Idul Fitri di sini kurang meriah gitu. Soalnya yang lebih meriah itu Idul Adha. Ya. Jadi tidak ada tradisi mengunjungi sanak saudara begitu di sana? Ya, tidak ada. Oke. Jadi nggak ada tradisi ya makan bersama. Kalau di Aceh kan ada ya tradisi makan bersama. Terus mengunjungi orang yang lebih tua atau memberikan angpau atau memberikan uang untuk saudara-saudara yang kecil itu nggak ada ya di sana ya? Nggak ada, Mbak. Oke. Jadi
biasanya kegiatan Idul Fitri itu hanya sholat Id lalu pulang ke rumah masing-masing. Ya, atau biasanya kita ke Wisma Duta ya, kumpul di sana bareng WNI, makan bersama, makan ketupat ya. Yang pastinya makanan ala Indonesia lah, Dan itu yang paling dirindukan ya Mas Akmal ya. pastinya Mbak. Lalu kalau KBRI sendiri berarti menyelenggarakan sholat Idul Fitri bersama ya di Wisma Duta ya? Untuk tahun ini mungkin belum Mbak ya, Kakak. Kami juga belum mendapatkan izin. Juga nanti kemungkinan hari kedua Mbak. Oke. Kita mengunjungi KBRI karena KBRI ada open house gitu untuk mahasiswa dan semuanya. Kalau gitu teman-teman pelajar Indonesia sholat Idnya di mana? Sholat Idnya sama-sama di kampus masing-masing misalnya. Dan itu jaraknya nggak jauh ya dari Wisma Duta ya, Mas Akmal ya? Nggak jauh Mbak, mungkin 30 menit lah gitu. Oke. Menggunakan ini yang ada bus atau transportasi? Menggunakan bus ya. Oke. Ya benar. Cuman kita yang di Tripoli kan dekat Mbak ya. Kalau misalnya yang di kota lain mungkin jauh gitu. Iya jauh ya. Berapa? Oh dari Tripoli tuh hanya 30 menit ya? Iya. Oke. Lalu untuk teman-teman Indonesia di Libya sendiri untuk pelajarnya itu ada berapa banyak sih Mas Akmal kalau boleh tahu? Dulu masa saya itu masih 27 orang ya. Tapi kalau sekarang udah membludak karena sudah banyak jalur-jalur ya, termasuk jalur alumni, salah satu alumni Libya itu Ustadz Adi Dayat. Juga beliau membuka pendaftaran melalui beliau kemarin. Jadinya mahasiswa meludak. Kalau sekarang di Tripoli itu ada sekitar 75 orang sekarang. Ya, jadi ada satu lagi di kota Zeletin itu ada sekitar 66 orang. Oke. Berarti makin banyak yang antusias untuk sekolah di Libya ya? Iya benar Mbak. Oke. Dan rata-rata untuk jurusan yang diambil itu tentang sastra Arab dan ilmu keagamaan ya Mas Akmal ya? Iya Mbak, ada beragam juga, ada yang ngambil ekonomi juga. Oh oke. Agama ya. Oh jadi ada ekonomi juga ya Mas ya? Atau bisnis atau manajemen? Ya, ekonomi Islam. Oh ekonomi Islam. Jadi, oke. Dan menurut Mas Akmal nih, ini kan sudah hampir lulus ya udah hampir, amin ya, segera lulus nih. Amin. Ini apa yang Mas Akmal pelajari dari pendidikan di Libya yang mungkin bisa kita ambil nih untuk pendidikan di Indonesia? Mungkin sistem pendidikan di sini itu seperti kita belajar di SMA ya, karena kita masuk pagi, keluarnya siang gitu. Jadi kita tuh selalu menyerap ilmu terus. Kalau memang kita mengambil hukum Islam atau kita mengambil sastra Arab, saya rekomen di sini lebih bagus gitu. Tapi kalau untuk ekonomi yang bersifat kita itu harus magang gitu, mungkin di sini bukan tempatnya, lebih bagus di Indonesia. Nah, karena di sini untuk S1 itu nggak ada istilah magang gitu, atau kita tuh menyalurkan ilmunya gitu. Sebelum nggak ada syarat kelulusan yang seperti itu gitu. Oke. Dan rata-rata pelajar Indonesia yang studi di Libya ini hanya S1 ya? Atau ada S2 dan S3, Mas Akmal? Ada juga. Oke, ada juga. S2 sekitar 3 orang S2 sekarang. Oke, dan itu jalur beasiswa juga? Ya, beasiswa semua. Oke, jadi memang luar biasa menarik ya. Nah ini kan kalau tadi kita ngobrolin soal studi. Nah kalau Libya sendiri nih, nggak mungkin kan Mas Akmal belajar senantiasa setiap hari. Ini kalau jalan-jalannya gimana nih? Apakah Libya menarik untuk dieksplor untuk wisata? Kalau tempat-tempatnya sangat menarik ya, karena di sini juga bekas jajahan Romawi ya, ada banyak peninggalan Romawi.
bahkan arsitekturnya juga mirip dengan Italia. Tapi kita terkendala ya karena Libya sekarang masih di dalam red zone ya, zona merah. Kita kalau berpindah antara kota ke kota lainnya itu masih ada gerbang-gerbang, dan di gerbang itu ada pengecekan dari tentara-tentara. Jadi kita tuh belum bebas untuk mengunjungi seluruh kota di Libya gitu. Oke. Tapi untuk studi aman ya, Mas Akmal ya? Aman, Mbak. Oke. Jadi memang ada agak sedikit ketat gitu ya untuk pengamanan sendiri ya, karena memang situasi politik di Libya sendiri. Iya, benar. Oke. Kalau seandainya ya situasi sudah lebih baik dan orang mau berkunjung atau berwisata ke Libya, satu destinasi wisata yang direkomendasikan oleh Mas Akmal? Banyak, Mbak ya. Yang paling terkenal itu ada yang namanya Homs. Ada Madinah yang namanya Homs. Itu ada bekas teater Romawi, bekas panggungnya Romawi gitu. Nah itu bagus seperti di Colosseum di Italia gitu. Dan juga ada oase ya, apa namanya, oase. Oke. Di gurun. Oke, mata air di gurun ya? Mata air di gurun nih. Sebenarnya Libya ini panas nggak sih, Mas? Apa biasa aja? Kalau cuacanya nggak panas-panas sekali juga ya. Biasanya kalau dingin itu paling dingin itu 4 derajat. Juga kalau panas itu paling keras 38 gitu. Oke. Kayaknya lebih panas di Aceh ya. Lebih panas di Aceh ya. Lebih panas di kampung ternyata ya dibanding di Libya ya. Oh jadi di sana ada musim dingin juga ya, Mas Akmal ya? Nah, kita di sini 4 musim. Tapi musim dingin, musim semi sekarang, sebentar lagi musim panas, kemudian musim gugur. Oke. Tapi apakah musim dinginnya sampai turun salju? Di beberapa daerah aja, Mbak. Kalau di ibu kota itu nggak ada saljunya. Oke, jadi untuk di Tripoli belum ya? Belum. Mungkin kalau ada pemanasan global kali. Karena dekat dengan laut mungkin, Mbak. Oke, oh iya Tripoli dekat dengan laut, jadi belum turun salju. Ya ini mungkin tips nih untuk teman-teman atau para pendengar setia Voice of Indonesia yang mungkin punya mimpi untuk studi di luar negeri, khususnya di Libya nih. Apa yang harus dipersiapkan nih? Ini tips dari Mas Akmal nih. Ya, terkhususnya kalau ingin mendaftarkan diri ke Libya, itu mungkin yang harus biasa bahasa ya, bahasa Arab pastinya. Karena kalau bahasa Inggris di sini nggak dipakai. Juga kemudian hafalan Quran itu sangat diprioritaskan yang sudah 30 juz ya. Ya benar. Itu aja sih, Mbak. Mungkin kesiapan mental juga kali ya. Ya benar, menghadapi culture shock ya. Menghadapi culture shock. Tapi kata Mas Akmal nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu berat untuk beradaptasi ya. Paling makanan yang kurang rasa mungkin bisa bawa sambal ya dari kampung ya, dari rumah ya. Iya. Iya Mas Akmal, terima kasih sekali sudah ngobrol bersama kami dan semoga lancar ya ibadah puasanya dan selamat menyambut nih ya hari raya nanti ya. Di Libya sudah ditetapkan tanggal berapa hari rayanya, Mas Akmal? Belum, Mbak. Belum. Iya, belum. Kita juga masih menunggu nih di Indonesia keputusan dari Kemenak ya. Sidang isbat baru hari Kamis nanti nih, Mas Akmal. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Akmal. Salam untuk teman-teman di sana ya. Baik. Siap, Mbak. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.